Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nasihat adalah tiang agama. Kemarin dibahas tentang nasihat untuk mengarahkan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana memegang kuat agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun berbagai cobaan menimpa, berbagai ancaman mengancam. Kemarin disebutkan ada 3 orang yang ditangkap sama kerajaan Romawi, disuruh masuk agama Nasrani, diiming-imingi dapat kerajaan, diiming-imingi dinikahkan dengan putri-putri raja. Ternyata menolak, akhirnya digantung kakinya, ditali, kepalanya di bawah, kaki di atas, di bawahnya ada apa kemarin? Ada panci isinya minyak mendidih ya. 3 panci di atas kepala masing-masing. Didiamkan selama 3 hari. Ya, panas kan? Hari keempat masuk, gimana? Masih tetap kekeh masuk di dalam agama Islam, apa mau masuk ini? Kekeh tetap. Akhirnya yang tua diputus, camplungkan, melonyot. Yang anak saudara nomor 2 melonyot, saudara nomor 3 ditawari lagi, tidak langsung dibunuh. Akhirnya bodyguardnya kemarin, gimana caranya laki-laki ini terfitnah, akhirnya dimasukkan ke satu ruangan bersama putrinya, bodyguard raja yang paling cantik sekerajaan ketika itu. Ternyata ditinggal puasa, ditinggal ibadah, tidak direken perempuan itu selama berhari-hari sampai waktu dari bapaknya habis. Akhirnya minta tambahan hari si putrinya ini, plus keluar dari desa tersebut. Tetap tidak direken, ditinggal poso nang kamar jak duluan, Nabi Muhammad ditinggal poso, tinggal ibadah. Akhirnya perempuannya yang kesengsem. Akhirnya perempuan tersebut masuk Islam, ikut agamanya pemuda tersebut, dan dapat kabar gembira 2 saudaranya itu masuk Islam, dan pemuda tersebut menikah dengan perempuan tersebut. Yaitu balasan untuk orang-orang yang kuat menjaga agama Islam walaupun ancaman antara hidup dan mati. Padahal sudah kalau bikin apem itu dia pakai kukus, sudah dikukus 3 hari, tetap imannya kuatnya gitu. Panci, minyak, bukan air, minyak, lebih panas lagi kan. Di atasnya pancinya kepalanya, 3 hari tetap, 4 hari cemplung noin dulu. Cobaan lagi wong wadon, biasanya orang laki paling gak kuat sama cobaan perempuan kan gitu. Ternyata tetap. Kemudian kita lanjutkan kisah apa? Wa an-nasiha liman ya Rasulullah, ad-dinun nasiha. Kunna liman ya Rasulullah, qala lillah. Nasihat itu ditujukan agar orang kembali kepada Allah. Wali kitabih, agar orang ini kembali kepada kitabnya Allah, yaitu Al-Qur'an. Gimana maksudnya? Maksudnya iman terhadap Al-Quran, kan rukun iman. Nomor berapa iman kepada Quran? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada dengan kitab-kitab
Di antaranya Al-Quran kan gitu. Dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang Al-Quran perintahkan, kerjakan. Apa yang Al-Quran larang, jangan dikerjakan. Wa ta'zimih, mengagungkan Al-Quran. Wa ikramih, dan memuliakan Al-Quran. Hati-hati kalau ada Al-Quran ya. Quran itu walaupun satu ayat, satu huruf itu termasuk bagian dari Al-Quran. Kalau yang sak buku itu namanya mushaf, paham ya? Kalau satu kitab isinya Quran semua itu namanya mushaf. Walaupun sobekan ya, cuma kena beberapa ayat jatuh, itu tetap namanya Al-Quran. Harus sampean muliakan, harus sampean hormati. Kan banyak di masjid-masjid, musola-musola Quran yang lama-lama, yang jebol-jebol itu, kocar-kacir itu harus dihormati, harus dimuliakan. Hati-hati, jangan sampai taruh di bawah, kecuali ada tempat yang agak tinggi, misalnya darurat, misal ketika sholat atau tempatnya jauh, Qurannya itu taruh di atas karpet atau dalam posisinya berdiri. Qurannya gini, dalam posisinya berdiri, jangan begini, jangan begini, tapi diberdirikan. Kalau sudah tidak bisa lagi dari atau meja atau apa, Qurannya berdirikan begini, jangan di bawah. Jangan naruh Quran di tempat yang lebih rendah daripada tempat duduk kita. Sampai ulama itu, kalau lemari kitabnya ulama itu ditoto, paling atas itu Al-Quran, kemudian tafsir Quran, bawahnya baru kitab hadisnya Nabi Muhammad SAW, kemudian syarah hadis, baru fikih, sejarah Islam, bawahnya baru yang umum-umum. Yang paling atas adalah Al-Quran. Sampean punya meja, punya lemari buku di rumahnya, diperhatikan. Yang paling atas itu taruh Al-Quran, dalam rangka memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Maka haram memanjangkan kaki, kunjur ke arahnya mushaf kalau mushafnya itu tidak lebih tinggi daripada kaki. Paham? Main kunjur kan? Nih besok Ramadan di banyak yang apa namanya? Semaan ini tadarus. Itu kalau kaki di bawahnya meja itu tidak apa-apa. Yang menjadi masalah apa namanya? Bantalnya atau tempatnya, mejanya itu rendah, kakinya ke atas ya. Atau begini, misalnya kakinya berdiri begini, cuman mejanya lebih rendah, jempolnya lebih tinggi daripada Al-Qurannya, ini tak boleh, haram. Atau keselbet kunjur terus, kan sering kita kadang tidur-tiduran kakinya naik ke tembok kan gitu. Kakinya kadang kan naik ke tembok sambil baca-baca, sambil lihat TV, sambil main HP. Itu lihat, jangan sampai di sekitarnya ada Quran yang lebih rendah daripada posisi kaki. Ya berarti, ya kalau Qurannya di meja sana, kunjur sini tidak apa-apa kan ya, naik ke atas sini kakinya. Kalau Qurannya cuma ada di sini, misalnya mejanya di sini sampai naik, lama gitu namanya kan gitu. Hati-hati dalam memuliakan Al-Quran. Kemudian sunnah meletakkan Quran di atas kursi. Ya, sunnah meletakkan Quran di atas kursi kalau apa namanya tidak ada yang lain. Misalkan ya kita duduk di kursi gitu, kayak kursi kondangan gitu misalnya. Jangan sampai Qurannya di bawah, kita duduk di atas kursi. Atau kita duduk di bawah, tetap sunnah taruh di atas kursi.
Wal qiyam lahu. Nah itu tadi. Sunnah memposisikan Quran itu qiyam. Sunnah naruh Quran itu berdiri begitu. Ya. Sunnah naruh Quran itu berdiri. Kalau gini tidak sunnah, yang sunnah itu diri. Wa takbilih, sunnah mencium Al-Quran. Cium, mencup Quran. Bukan disedot. Takbil itu ngecup. Onak muni ini loh. Ya. Kok mulai kok nyambung bojo ini kudu ngono. Kudu onak muni. Nek gitu toh itu menghirup namanya, bukan takbil. Takbil itu pakai bibir ya. Takbil, cium itu pakai bibir. Ya, tapi yang luput di bahasa Jawa itu kan bahasa Jawanya ambungan kan itu. Ambungan ya kayak nyium masakan itu kan gitu. Cium itu ada kecupan itu ada di. Nah gitu. Iya, karepe wis entekno. Kecut dilamut ya. Watat ibu sunnah mewangikan Al-Quran ya. Dikasih parfum Qurannya itu. Parfum sampean itu. Gosokkan ke Al-Quran. Kitab-kitab. Paling enak itu pakai bukhur itu. Bukhur itu lebih kuat, asap itu lebih kuat daripada minyak. Quran itu makanya kalau habaib lihat kalau ada bukhur kan dimasuk ke kereknya kan dimasuk bajunya. Itu tatyib ya, atau Qurannya ditaruh di atasnya asapnya bukhur biar harum gitu. Kalau ada lihat bukhur itu bukan nyelup jin ya kalau pengajian. Kalau dukun kalau dukun baru nyelup jin. Dapat lagi tidak ada yang enak ya kalau dubanya dukun kan nyengat bukhur itu apa? Untuk mewangikan ruangan yang ada di pengajian itu, untuk mewangikan ruangan. Sunnah mewangikan ruangan biar malaikat mau masuk. Kenapa? Karena malaikat tidak mau sama tempat yang baru. Malaikat tidak mau tempat yang kotoran, bau apek, bau bawang. Makanya kalau punya dapur, kalau bisa disendirikan ya dapurnya, ruangan dapur, ruangan terbuka baru ruangan keluar. Kalau bisa, tidak memungkinkan kasih lubang yang besar tembok dapurnya itu biar keluar. Tak bisa rumahnya model perumahan sekarang sudah minimalis. Dia mari masak, buka pintunya, hidupkan kipasnya, bakar wangi. Biar masuk, biar koncoan sama malaikat. Sunnah diwangikan ya, dikasih parfum. Dikisahkan ada sebagian orang soleh melihat satu kertas jatuh di tanah. Diambil, ternyata di kertas tersebut tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan tertulis juga sebagian ayat Quran. Dia ada robekan tadi itu. Di sana tertulis basmalah dan tertulis sebagian ayat Quran. Diambil sama orang tersebut, faqabbalha, dicium, wa tayyabaha, kemudian diwangikan, dikasih parfum ya, diolesi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut ketika malam mimpi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tersebut dalam mimpinya, kama tayyabta ismi fid dunya la utayyiban nasmaka fid dunya wal akhirah, sebagaimana kamu mewangikan nama saya di dunia. Kertas yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim kan namanya Allah itu. Sebagaimana kamu mewangikan nama saya di dunia, la utayyiban nasmaka fid dunya wal akhirah, akan aku wangikan namamu di dunia dan akhirat. Kemudian setelah bangun, hamba tersebut, orang yang ngambil tersebut fasara ba'da dzalika min awliya, dilantik sama Allah jadi aulia, jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara
memuliakan namanya Allah, gara-gara memuliakan Al-Qur'an. Robean diambil, dicium, kemudian diwangi. Ini masjid atau musola sedang mengadakan regenerasi Quran. Apa sing tepat bahasanya? Peremajaan Al-Qur'an. Qurannya sudah banyak yang elek-elek. Kemudian apalagi Quran dulu itu kan rapat-rapat tulisannya, kertasnya coklat kan gitu. Kemudian banyak yang jebol-jebol. Nah ini sudah datang Quran yang baru. Gimana Quran yang lama? Quran yang lama disiapkan di satu lubang khusus, kemudian dibakar, ya. Kemudian dibakar dalam rangka dengan niatan agar Quran tersebut tidak sal-salan, tidak selengkeraan, apa bahasa Indonesia selengkeraan? Tidak berserakan, dalam rangka niat agar Quran itu tidak berserakan, kemudian tempatnya memang juga ada, dan niat untuk agar nama-nama Allah dan ayat Quran tidak selengkeraan itu tadi, tidak rusak, tidak segala macam, tidak ditaruh di tempat yang tidak semestinya, maka dibakar. Kalau yang terjadi sekarang tuh niatnya apa? Yang sekuler tak senang sama Islam di Belanda, di Denmark itu apa? Kan karena menghinakan Al-Qur'an itu lain. Kalau di pondok itu sering di pondok ada dapat Al-Qur'an baru, Qur'annya sudah lama, gali tanah, dimasukkan Qur'annya semua, terus taruh bensin bakar. Oke. Atau sampean kan hati-hati dengar kan? Sampean kan sering dapat undangan. Undangan itu lihatan mau tulisan Arab, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi, atau bahasa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi, atau apa namanya, dengan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW, itu harus dimuliakan. Gimana caranya? Kalau mau dibakar, bakar, atau disuek bagian Allahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi, itu suek. Muhammad tulisannya bahasa Indonesianya, Latinnya suek, rek. Apalagi yang sering dengan mengharap rahmat Allah kan itu, Allahnya disuek. Biar sampai biar undangan tersebut akhirnya kita tidak butuh, sudah numpuk, akhirnya dibuang di sampah, kumpul sama yang menjijikkan. Apalagi naik di tongnya tempat pak sampah, apalagi di bank sampah itu. Nah itu menghinakan akhirnya. Maka dibakar atau disuek. Saya itu kalau ada undangan tumpuk dulu di rumah, itu ditumpuk, sudah banyak dibakar. Kadang-kadang kalau langsung langsung pengen dibuang, disuek dulu, diperiksa dulu, dibaca, periksa, suek baru buang. Gitu ya. Apalagi yang ada namanya Allah, namanya sampean. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah, itu tiap undangan berarti nyuek gitu. Kepada yang terhormat Muhammad Didin, jenenge sapa? Muhammad sapa? Didin sapa? Anak Muhammad. Atau orang yang namanya Ahmad, namanya Muhammad, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus dimuliakan, suek dulu baru buangan ke sampah. Repot ya, memang begitu. Bukan repot, saking males. Hati-hati kemudian jadi kualatnya kita. Banyak beramal, banyak beribadah, ternyata gara-gara 1-2 kesalahan yang di sana datang murkanya Allah. Gara-gara apa? Meremehkan namanya Allah, meremehkan namanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jadi hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai wali rasulih, dan diajak nasihat itu mengajak orang
kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana rukun iman kepada para nabi. Wa tasdiqih, membenarkan Nabi Muhammad SAW dengan semua apa yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terus menerus taat kepada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Terus menerus meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Terus menerus menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari yang kecil-kecil, dimulai dengan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, dimulai duhanya, dimulai tahajudnya, dimulai witirnya, dimulai dengan siwaknya, dimulai kalau wudu 3 kali kan gitu, dimulai kalau makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya kita selalu menghidupkan sunnah Nabi? Yang kita mampu, ya hendaknya berusaha melakukan. Ta'allum bi akhlaqi, bertutur ucap, bertata krama dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Berperangai dengan perangainya Nabi Muhammad SAW. Oh, Nabi itu perangainya kalau keluar sholat Jumat pakai putih-putih, maka pakai putih putih. Nabi itu perangainya suka senyum, maka senyum sama sesama yang mahram, sama istrinya orang tidak boleh senyum. Kita kan senyum sama istrinya orang. Kemudian wa ta'addub bi adabi, beradab dengan adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir ini banyak ditinggalkan. Wa mahabbah ahli baiti wa ashabi, cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW dan cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sudah banyak yang meninggalkan dua ini. Benci sama sahabat jadinya Syiah. Benci sama sahabatnya Nabi jadinya benci sama keluarganya Nabi jadinya Khawarij. Khawarij ini turunannya sekarang ini sisa-sisanya Wahabi. Tidak mau benci sama keluarganya Nabi Muhammad SAW. Tidak mau sama habaib, benci sama habaib. Ada, bahkan di kalangan kita ini ada sampai sekarang. Kalangan Nahdlatul Ulama, mulai kapan benci sama habaib? Mulai kapan? Ki Hasyim Asy'ari itu, ketika ponakannya gurunya datang, gurunya Ki Hasyim Asy'ari ketika di Mekah, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Mufti Mekah, adiknya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid Sintutura. Itu punya saudara, adiknya apa kakak? Itu namanya Habib Husain. Ponakannya yaitu Habib Alwi. Habib Alwi ini anaknya Habib Ali bin Habib Ali bin Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Datang ke Indonesia, ke Solo. Yang namanya kalau Haji Rawal Solo ada makamnya, itu makamnya siapa? Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, abahnya Habib Anis. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Dengar kabar ponakannya gurunya datang, ponakannya gurunya loh ya. Ponakannya gurunya Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi datang ke Solo. Beliau dari Jombang naik dokar ke Solo, mau menyambut, mau hormat kepada ponakannya gurunya yaitu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ya, teko Jombang nang Solo numpak gerobak gara-gara menghormati ponakan gurunya, menghormati keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang ini sudah mulai muncul bahkan di kalangan kita sendiri Nahdlatul Ulama penyakit benci sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Tidak cocok ya Habibnya ya. Sudah tidak cocok, tetap hormat, jangan diikuti. Keluar dari syariat ya Habib kelakuannya. Tidak usah diikuti tapi tetap cinta. Sebagaimana kita punya tangan kena taiknya burung, kena taiknya cecek. Kira-kira taiknya burungnya ini yang dibersihkan apa tangannya yang ketok? Udah tangan isun wis kena tai ini manuk ketok wis tangannya apa begitu? Apa begitu? Apa kotorannya yang dibersihkan? Kotorannya yang
bersihkan. Begitu juga kalau sayang sama Habib yang tidak sesuai syariat, maka nasihati. Dinasihati. Cintanya tetap wajib cinta. Ini banyak sekarang ini ya. Kalau membahas fadilahnya cinta kepada keluarganya Nabi, kepada sahabatnya Nabi, besar sekali. Mungkin di kesempatan yang lain nanti. Kepada sahabatnya Nabi, benci sama sahabatnya Nabi, benci sama Sayyidina Abu Bakar, gimana? Benci sama Sayyidina Umar, gimana? Sopo isun, sopo Sayyidina Abu Bakar, sopo penuh, sopo Sayyidina Abu Bakar. Siapa kamu, siapa Sayyidina kok bisa-bisanya benci, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Umar. Akhirnya jadinya sekte-sekte menyimpang gitu ya. Mudah-mudahan selamat kita ya, bersih hati kita sampai meninggal dunia. Wali a'immatil muslimin, nasihat itu taat kepada pemerintah, kepada pemimpin-pemimpin orang muslim. Gimana membantu mereka untuk taat kepada Allah dan memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Ulama-ulama dulu itu kandel-kandel, ya, tidak takut. Ada salah langsung diingatkan pemimpin-pemimpin. Dikasih tahu kalau salah, kritik itu perlu. Sekarang kritik ditangkap kan gitu. Keren sih. Dikasih tahu kalau salah, bukan dalam rangka menjatuhkan, tapi dalam rangka untuk memperbaiki pemerintah, memperbaiki person-personnya, dan memperbaiki negara. Wa du'a bis-salahi lahum, mendoakan mereka agar baik. Doakan ya pemimpin-pemimpin. Mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan betul keputusan-keputusannya. Bukan dipisui, didoakan. Kemudian melaksanakan zakat. Ketika mereka narik zakat harus bayar zakat. Kan ada lembaganya kalau sekarang itu Basnas. Kemudian melaksanakan perintah mereka, cuman yang tidak maksiat. Ayo cari pemerintah, malam ini kita wajib per rumah mabuk dalam rangka memerdekakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Itu tidak boleh taat. Pemerintah melarang, maka kita juga wajib ngikut. Lampu merah harus mandek, itu wajib mandek ya. Dosa, tiap nerobos lampu merah itu dosa. Temenan ini, tidak guyon ini, temenan. Karena itu keputusannya pemerintah. Keputusannya pemerintah itu menjadi peraturan. Banyak dosanya kita ini. Pakai helm, tidak pakai helm dosa. Hati. Nerobos garis lurus nyalip itu dosa. Maka kaki istighfar sampeyan. Kesuwen itu yang disalib, kedet LP. Ya, mematuhi peraturan pemerintah, peraturan pemimpin itu wajib selama dalam koridor syariat, tidak keluar dari syariat, selama tidak maksiat. Selama maksiat tidak boleh diikuti. Vaksin, suruh vaksin. Vaksinnya ada babinya, maka tubuh surat vaksin. Tidak usah vaksin, jangan vaksin babi. Apa kok gelem saja? Ada babinya, jangan vaksin. Ya nggak mau, nggak bisa ngurus SIM, nembak, itu nembak bukan nembak. SIM nembak, wajah sing haram gak nembak. Nah gitu. Segala sesuatu pakai vaksin sekarang. Ya itu makanya jangan taat, beli surat vaksin. Nah, nggak apa-apa. Kalau di sana ada unsur maksiat. Pajak, makes, majek itu maksiat. Orang yang majek, penulis pajaknya, tukang catatnya, tukang arsipnya, yang turun langsung itu finnar kata Nabi Muhammad SAW.
semuanya yang di neraka. Makanya saya tidak pernah bayar pajak. Sepeda motor, pajak mobil lah. Kecuali habis ganti plat mau tidak mau sih. Kali ini bapak mau tidak mau. Kalau parkir, Ya bodoh. Kang Juso, Kang Bono, ini kelentimani kan? Mau tidak mau sudah. Karena wajib taat sama pemerintah itu kan. Apa mana? Yang ada maksiatnya apa? Hah? Yang ada maksiatnya apa perintahnya pemerintah ini? Hah? Oh, bukan perintah itu, bukan wajib. Yang wajib apa? Vaksin kayak kemarin kan wajib itu kan. Aduh, tidak terus. Selama tidak maksiat itu kita dosa. Hati-hati mandeko, nerobos lampu merah, mandek, nyalip garis lurus, mandek, gak nganggo ya ikut termasuk itu. Kalau pilih pemimpin itu semuanya kan rusak semua. 1, 2, 3 ini rusak semua. Cari yang paling sedikit mudarat. Oh, ini yang paling sedikit mudaratnya. Wakil, sampai yang tahu semua orangnya sholat, pilih yang sholat. Jangan pilih yang janji-janji itu. Pilih yang sholat. Ini tahu saya sama orangnya, ini sholat, pilih yang sholat. Pertama itu sholat. Saya tahu ini nyalon orang busuk ini, saya tahu pernah ke masjid misalkan, pernah ke musola berarti pernah tahu pilihan. Jangan tidak tahu. Kalau mau tidak mau gimana? Maksudnya calon DPR RI searching maksudnya Google, nanti ditanya sama Allah ya. Tidak main-main masalah pemilu. Sampai nyoblos itu pertanggungjawabkan nanti dia milih hisab.